Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih meningkatkan kecerdasan anak kita, atau bagaimana supaya kita bisa memiliki anak-anak yang pintar, yang hebat, yang jenius, tapi juga soleh atau soleh. Sebagai orang tua tentu kita menginginkan punya anak yang soleh, soleha, tapi juga pintar ya. Nah, bahkan tidak jarang di antara kita itu yang menyekolahkan anak kita ke sekolah-sekolah yang terbaik dengan biaya yang mahal. Tidak cukup, ditambah lagi dengan les-les privat ini, privat itu dan sebagainya. Dan tentu dengan tambahan biaya yang mahal juga ya, gitu kan. Karena dalam Islam ternyata konsep untuk memiliki anak-anak yang cerdas atau pintar itu sudah Allah berikan petunjuknya. Tinggal kita ikuti saja petunjuk yang Allah berikan itu dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW tentunya. Tapi pertama kita perlu sepakati dulu nih, dari mana kita mengambil contoh orang-orang cerdas itu, gitu kan ya. Atau ketika kita mendengar kata-kata pintar, siapa yang terbayang pertama kali, gitu kan? Sosok siapa yang terbayang pertama kali yang pintar itu? Nah, bagi kita, orang yang paling cerdas di muka bumi ini, orang yang paling pintar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Buktinya Nabi itu adalah orang yang paling sempurna ya, karena bidang apapun beliau kuasai. Jadi nabi yang paling mulia, jadi ayah yang terbaik, jadi suami yang paling romantis, jadi pemimpin yang paling sukses, jadi panglima yang paling berani, dan jadi pedagang yang paling sukses juga bahkan di usia muda. Kemudian para sahabat pun sama. Kalau kita baca sejarahnya para sahabat, para tabiin, para ulama, kita akan terkagum-kagum dengan kecerdasan mereka semua. Saya kayak Sayyid bin Musayyab, Hasan al-Basri, kemudian Imam 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, kemudian tambah lagi Imam ahli hadis, Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, sampai ke Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir dan sebagainya. Kita akan terkagum-kagum bahwa mereka itu adalah orang yang sangat cerdas, mampu menghasilkan karya yang sampai hari ini, walaupun telah mungkin 1000 tahun mereka telah wafat, tapi karyanya masih dipelajari sampai di hari ini di seluruh belahan dunia ini oleh seluruh orang-orang Islam. Nah, baik, lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa menghadirkan anak-anak yang pintar, bahkan jenius ya, seperti Rasulullah, para sahabat dan ulama terdahulu, gitu kan. Langkah pertama, tunjuk Allah Al-Quran itu adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan tingkatkan takwamu kepada Allah, nanti Allah akan mengajarimu, gitu kan ya. Nah, langkah kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Langkah ketiga, biarkan Allah yang membantu kita memahamkan semua ilmu itu di dalam diri kita. Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu kepada dirinya, yaitu Al-Quran, beliau ini inginnya cepat-cepat bisa, inginnya cepat-cepat hafal, inginnya cepat-cepat menguasai. Tapi ditegur oleh Allah dengan ayat la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah, gitu kan. Kata Allah, jangan engkau terburu-buru, tergesa-gesa untuk menghafal, untuk belajar Al-Quran, maknanya dan sebagainya. Itu inna jam'ahu wa qur'ana, karena nanti Allah lah yang akan memahamkan semua ilmu itu, mengumpulkannya di dalam dadamu ya. Itu urusan Allah tuh yang memahamkannya. Dia jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, yang sabar belajar itu ya kan ya. Kemudian dari ayat itu kita belajar bahwa ketika kita sudah meningkatkan takwa kita kepada Allah, kemudian tetap kita itu belajar dengan sungguh-sungguh, niscaya setelah itu Allah lah yang akan membantu untuk memahamkan semua ilmu yang ingin kita pelajari, dan Allah lah yang membantu kita sehingga kita bisa cepat memahami semua ilmu itu. Jadi yuk mari sebagai orang tua, sebelum kita berpikir untuk memilih sekolah mana yang anak kita mau belajar di sana, sebelum kita nabung, mengeluarkan uang dengan jumlah yang besar, investasi dengan yang luar biasa jumlahnya, pertama kita tingkatkan dulu iman dan takwa kita, gitu kan. Kemudian kita cari jalan
bagaimana caranya meningkatkan iman dan takwa anak-anak kita juga. Nanti insya Allah setelahnya Allah akan bantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.